Misi, Pak. Ya, silakan Bu. Iya. Duduk. Terima kasih, Pak. Ibu ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Perkenalkan, nama saya Iya. Saiful, Bu, petugas gizi Puskesmas Labanan. Iya, Pak. Maaf, saya dengan ibu siapa ini? Nur Hasanah, Pak. Nama Oh, saya. iya. Nggih. Baik, Ibu Nur Hasanah. Maksud kedatangan kemari mau apa ya, Bu ya? Ini mau tanya-tanya konsultasi, Pak, tentang tadi kan diperiksa. Ya dijelaskan Bu Bidan tadi itu loh, Pak. Kok katanya nggak bagus gizinya, gimana kurang. Saya kurang paham, Pak. Gitu loh. Iya. Beratnya kurang. Saya nggak tahu, Pak. Tahu kalau beratnya kurang, Bu ya? Ya tadi sempat diberitahu, Pak, waktu diperiksa tadi pertama. Ya. Baik, Bu Nur Hasanah. Ini nama anaknya adikku Adi ya, Bu ya? Iya, Fuadi, Pak, anak saya, Umur Pak. 15 bulan. Iya. Beratnya 6,7 kilo, tinggi badannya atau panjang badannya 71,1 cm. Tadi sudah diukur sama Ibu Bidan kami di Poliana, Bu ya. Iya, saya ke situ dulu tadi, Pak. Baik. Jadi setelah kami ukur tadi ternyata memang statusnya itu memang gizinya kurang, Bu. Coba Ibu ceritakan, Bu, cara pemberian makannya di rumah seperti apa, Bu? Ya, saya kasih blenderannya nasi itu, Pak, saya kasih lauk. Nasi di blender. Iya. Oke, coba dilanjut terus, Bu. Saya ambil nasi, ya lauknya ikut kita, Pak. Jadi biasanya ya saya kasih telur. Ye, terus saya kasih kalau ada tahu tempe ya saya kasih, Pak. Kalau ada ikan ya saya kasih gitu. Ya, Bu. Cuil gitu, Pak. Terus kalau menyiapkan makanan misalnya nasi itu seberapa banyak kalau blender itu? Biasanya itu, Pak, kalau misalnya ada ikan gitu ya, Pak. Nasinya nasinya saya ambil setengah entong itu, Pak. Oh gitu, di blender. Saya blender sama lauknya. Mm-mm. Kalau ada ikan gitu. Ya ikannya secuil gitu aja, Pak. Kalau ada telur ya biasanya saya kasih separuh gitu. Yang ada lah, Pak, sama lauknya orang tua tapi saya haluskan gitu loh, Pak. Baik. Jadi menurut keterangan Ibu memang setelah dihitung, Bu ya, memang kebutuhan nilai gizinya kurang, Bu ya, untuk adikku Adi ini. Kalau diberi makanan dengan cara seperti itu, pertama adikku Adi ini kan sudah 15 bulan, Bu, seharusnya sudah makan nasi. Iya, Pak. Harus makan nasi dan bisa makan makanan seperti makanan yang dimakan oleh anggota keluarga lainnya. Nah, ini kemungkinan Ibu pada saat pengenalan makanan ini kemungkinan terlalu lama memberikan makanan yang teksturnya tidak sesuai dengan umurnya, sehingga adikku Adi ini tidak bisa pada umur 15 bulan ini makan nasi atau makan makanan yang seperti tersedia di meja keluarga, meja makan keluarga. Jadi bisa dikasih nasi ya, Pak? Bisa, seharusnya sudah seperti itu, tapi kelamaan Ibu memberikan makanan dalam tekstur yang lumat seperti di blender tadi atau di Oh, saring namanya tadi. lumat itu, Pak. Ya, jadi terlalu lama Ibu memberikan dengan tekstur yang seperti itu. Iya, saya blender, Pak, sama lauknya itu. Sehingga adikku Adi tidak mau makan nasi dalam bentuk atau tekstur yang kasar, ya. Baik, terima kasih informasinya. Iya, Ya. Pak.
Terus setelah saya hitung kebutuhan gizi adikku Adi ini untuk energinya sebesar 1730 kalori. Itu idealnya Bu ya. Terus untuk proteinnya itu 25,6 gram. Sebetulnya proteinnya sudah cukup Bu yang dimakan adikku Adi. Kemudian lemaknya 57,6 kalori. Kemudian karbohidratnya 275,2 kalori. Nah, seperti itu gambarannya, normalnya. Kan tetapi tadi nilai gizi yang dimakan oleh adikku Adi seperti yang Ibu sebutkan tadi adalah masih kurang. Begitu. Jadi karena adikku Adi ini status gizinya kurang bagus, maka kita coba untuk kita berikan F100 Bu ya. Ibu tahu F100 Bu? Nggak tahu, saya baru dengar Pak. Nah, F100 itu singkatan dari formula 100, formula yang mengandung 100 kilokalori Bu ya. Jadi itu nanti yang akan diberikan ke adikku Adi. Nah, Itu minuman tuh Pak? itu sejenis minuman Bu. Oh. Itu cara membuatnya itu nanti saya akan jelaskan. Baik, saya akan jelaskan Bu ya cara pembuatan F100. Oh iya Pak. Baik, langsung saja ya Bu Nur Hasanah. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat F100 untuk adikku Adi ya. Pertama, persiapkan bahan-bahannya, yaitu susu skim ya. Kemudian ada minyak kelapa, kemudian ada gula pasir, kemudian ada mineral mix, kemudian ada air. Baik, itu adalah bahan-bahannya. Kemudian caranya yang pertama adalah tuangkan ya gula dengan minyak ya. Gula itu sebanyak 4 sendok makan ya, 4 sendok makan dicampur dengan 5 sendok makan minyak goreng. Jadi gula dengan minyak ini dicampur dulu ya Bu ya. Nah, dicampur dulu, kemudian diaduk sampai rata ya Bu ya. Ya, dari gula yang 4 sendok makan dan minyak goreng sebanyak 5 sendok makan. Setelah tercampur rata, kemudian barulah masukkan susu skim. Susu skim itu susu yang tinggi protein. Nah, susu tinggi protein sebanyak 7 sendok makan. Nah, kita masukkan susu skimnya ya sebanyak 7 sendok makan. Setelah itu kemudian barulah kita aduk lagi ya. Kita aduk lagi ya. Kita aduk lagi. Kemudian barulah kita tambahkan air sampai ya 1 liter menjadi 1 liter. Jadi adonan tadi ditambahkan air sampai airnya mencapai 1 liter. Begitu. Jadi setelah dicampur air, maka susu formula 100 ini siap untuk disajikan. Nah, penyajiannya itu biasanya per gelas Bu ya, atau nanti karena adikku Adi ini masuk dalam rawat jalan ya, ini nanti tadi kebutuhannya setelah dihitung tadi sekitar 1000 kilokalori. Nah, jadi atau lebih tepatnya 1005 kilokalori. Nah, jadi nanti kita bagi dalam sehari itu adikku Adi nanti ada
pagi 200, kemudian jam 10 150, kemudian siang 150, dan selanjutnya sampai mencapai 1000 mili atau 1 liter. Nah, Bu Nur Hasanah, ini resep yang saya kasihkan ini adalah untuk 5 kali pemberian ya Bu ya. Jadi setiap kali pemberian itu tadi seperti tadi. Nah, boleh diatur ya. Tapi totalnya ini sekitar 1 liter atau 1000 mili. Nah, bisa diatur dibagi 5 atau dibagi berapa sesuai dengan kebutuhan adik-adik tadi, mana kebutuhannya adalah 1000 kilokalori tadi. Berarti sudah pas ini kalau 1 liter begitu. Nah, nanti resepnya ini akan saya fotokopi supaya ibu nanti bisa praktek di rumah. Baik, Bu Nur Hasanah, seperti itu tadi ya cara membuat F100 untuk adik-adik. Iya, Sampai Pak. di sini ada yang mau ditanyakan? Bu Nur Hasanah? Jelas kok Pak, pokoknya saya nanti bawa catatan dari Bapak aja, saya coba nanti nyuapin anaknya nanti Pak. Ya, nanti sambil saya ini Bu ya, pantau Bu ya. Nah, kita supaya memang betul-betul yang diberikan ini pas sesuai dengan anjuran Bu ya. Jadi untuk kita supaya bisa terpantau adik. Jadi kita akan evaluasi dalam 1 minggu ini Bu ya. Jadi kita ketemu minggu depan. Saya datang lagi minggu depan ya Pak. Depan. Baik, nanti kita evaluasi kalau adik-adik nanti berat badannya sudah naik menjadi 7 kilo atau lebih, maka nanti pelan-pelan susu formulanya kita ganti ke menu Bu. Nah, jadi sepertiga itu menu, bikin menu makanan, kemudian 2/3-nya itu adalah susu formula. Nah, kemudian terus nanti sampai nanti susu formulanya itu menjadi makanan semua. Oh gitu, jadi nggak minum susu ini lagi ya Pak? Ya, sehingga nanti adik-adik sudah bisa makan normal seperti bagaimana. Semoga ya Pak ya, cepat Amin. sehat ya Pak. Iya. Amin. Jadi sebelum kontrol ya saya tetap bikin. Iya. Tetap itu selama 1 minggu, dan pemberiannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, nanti saya nyimpan catatan dari Bapak nanti. Baik. Ya, Sampai Pak. di sini ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Nur Hasanah? Tidak Pak, cukup Pak. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bu Nur Hasanah terkait adik-adik tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan adik-adik bisa segera membaik. Mohon maaf atas salah penyampaian atau yang tidak berkenan di hati Bu Nur Hasanah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas kedatangan dan kunjungannya di Puskesmas. Makasih juga ya Pak ya, saya minta doanya supaya sehat lagi anak saya ya Pak ya. Iya, itu saya pamit dulu Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.